Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Maulana. Di sini saya akan menerangkan hasil dari tugas saya yang menggunakan metode penelitian dengan aplikasi SPSS. Di sini terdapat poster yang sudah saya buat. Ini di dalamnya adalah hasil dari penelitian saya, namun secara singkat. Karena hal tersebut, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut di video ini. Sini saya menggunakan data cross section atau data yang diambil pada satu waktu, yaitu di sini tahun 2022, yang terdiri dari data dependen yaitu data PDRB per kapita, dan data independennya meliputi investasi, akses pada layanan sanitasi, rata-rata lama sekolah. Selanjutnya, PDRB per kapita ini atau produk domestik regional bruto merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu dan dibagi dengan jumlah produk di wilayah tersebut. Selanjutnya, tingkat investasi daerah mengacu pada jumlah total dana yang ditanamkan dalam berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah. Selanjutnya, terdapat akses layanan sanitasi. Ini merujuk pada ketersediaan fasilitas sanitasi dasar yang memadai seperti toilet dan sistem pembuangan limbah yang layak. Dalam penelitian saya ini, hipotesis awalnya yaitu ketiga faktor ini dapat berpengaruh pada nilai PDRB per kapita. Oke, saya menggunakan SPSS ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang saya gunakan lolos uji ASUSMI klasik, seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi, uji T, uji F, dan mengetahui persamaan regresinya. Yang pertama adalah uji normalitas. Ini ditujukan untuk memastikan bahwa data residual dalam metode regresi terdistribusi secara normal, yang merupakan salah satu asumsi dasar regresi linear. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa penyebaran data pada p-plot dekat dengan garis yang menunjukkan bahwa data dikatakan terdistribusi normal. Tetap pada uji normalitas di sini, namun menggunakan tes lain, yaitu tes Kolmogorov-Smirnov. Ini dapat dilihat bahwa nilai asimsiknya sebesar 0,200 yang dapat disimpulkan data terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji multikolinearitas yang ditujukan untuk memastikan tidak ada hubungan linear yang tinggi antara variabel independen, karena ini dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil. Di sini terdapat nilai toleransinya lebih dari 0,1 yang artinya tidak terjangkit multikolinearitas, dan nilai FIF-nya dari semua variabel independen kurang dari 10 yang dapat diartikan jika semua variabel independen tidak terjangkit multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Ini tujuannya untuk menguji apakah varian residual bersifat konstan. Dan pada diagram ini atau diagram Scatterplot ini, di samping menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka model ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hubungan atau korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Ini biasanya terjadi pada time series.
Di sini dapat diketahui bahwa nilai DW-nya atau nilai Durbin Wastonnya pada tabel adalah 1,510 yang mendekati 2, yang menunjukkan kemungkinan autokorelasi positif namun ringan, dan karena lebih mendekati kedua, dan dapat disebutkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi. Yang selanjutnya adalah persamaan regresinya. Di sini dapat diketahui bahwa nilai Y-nya sebesar minus 119,452, atau jika variabel independennya bernilai 0, nilai Y-nya akan minus 199,452, dan X1-nya senilai 0,825, atau jika X1 nilai naik 1 satuan, maka akan menaikkan nilai Y sebesar 0,825. Selanjutnya X2-nya senilai minus 0,235, atau jika X2 naik 1 satuan, maka akan menurunkan nilai Y sebesar 0,235. Selanjutnya X3-nya senilai 31,444, atau dapat dikatakan jika X3 naik 1 satuan, maka akan menaikkan nilai Y sebesar 31,444. Selanjutnya uji T. Uji T ini ditujukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Dari gambar ini dapat diketahui X1 atau investasinya dihitungnya senilai 2,070 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,038 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Yang kedua, atau X2, akses pada layanan sanitasi, memiliki T hitung sebesar minus 0,231 dan dengan signifikansinya sebesar 0,819 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X2 berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Y. Selanjutnya X3-nya atau rata-rata lama sekolah, T hitungnya senilai 2,841 dan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,008 atau lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Selanjutnya uji F. Uji F ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan atau serentak atau secara bersamaan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dalam uji F ini ada dua hipotesis, yaitu H0-nya variabel berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen atau PDRB per kapita, dan H1-nya variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau PDRB per kapita. Di sini dapat dilihat terdapat DF-nya 3, residualnya 30 dan totalnya 33. 3 untuk variabel degree of freedom atau variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi ini. Untuk nilai F-nya adalah 6,363 dan dengan nilai signifikan sebesar 0,002. Ini dibandingkan dengan 0,05, dan atas perbandingan tersebut maka H1 di tengah dan H0 atau berarti variabel rata-rata lama sekolah, investasi, dan akses pada layanan sanitasi berpengaruh signifikan secara serentak terhadap variabel PDRB per kapita atau Y. Oke, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan
bahwa semua data lolos uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, uji T, uji F, dan kita telah tahu persamaan regresinya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.